Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya, amin. Oke teman-teman, beberapa hari terakhir ini lagi rame banget ya terkait kenaikan harga Bitcoin, yang tentu saja ini menjadi menarik karena ini tidak berpengaruh terlalu besar terhadap ekosistem cryptocurrency teman-teman. Jadi sepertinya altcoin ataupun meme coin tidak mengalami dampak yang besar ya terkait kenaikan harga Bitcoin beberapa waktu lalu. Tapi di video kali ini ada beberapa update yang saya pengen ngasih ke kalian terkait analisa meme coin ya teman-teman. Dan di sini bakalan ada dua ya analisa yang saya akan share ke kalian, yaitu analisa untuk Shiba Inu dan juga untuk PP Coin. Tapi sebelum kita masuk ke sana teman-teman, saya mau update market dulu ya untuk hari ini. Untuk Bitcoin sekarang ini mengalami koreksi ya teman-teman selama satu hari terakhir, yaitu di 4%, lumayan dalam koreksinya. Ya benar ya teman-teman, kalau kita kemarin ngeliat ATH-nya itu sudah sampai di 70.000, tapi sekarang turun ke 66.500-an dolar lagi. Ini tandanya berarti sebagian investor juga take profit ya teman-teman dari kenaikan yang kemarin. Dan kalau kita ngeliat untuk global crypto market cap saat ini selama satu hari terakhir ini mengalami penurunan teman-teman di 2,71%, tapi untuk volumenya meningkat ya di 85% lebih. Dan di sini untuk dominasi Bitcoin masih sangat-sangat tinggi walaupun mengalami penurunan dalam satu hari terakhir ini ya di 0,77%, tapi untuk persentasenya sendiri hampir mencapai 55%. Dan untuk Fear and Greed Indexnya di sini skornya 61. Ini tandanya berarti para investor masih cukup percaya ya untuk menginvestasikan dananya di kripto teman-teman. Dan untuk harga Ethereum seperti yang saya bilang, harga jualnya di sini 3.300-an ya, tidak terlalu terdampak ya dari kenaikan harga Bitcoin teman-teman. Dan kalau kita ngelihat kondisi meme coin di sini lumayan bagus untuk hari ini, tapi di sini sekali lagi tidak terlalu terdampak signifikan ya dari kenaikan harga Bitcoin kemarin. Dan kalau untuk market cap meme coin sendiri saat ini ada penurunan atau ada koreksi di 2,27%, dan untuk trading volumenya pun meningkat di 40,95%. Dan untuk top 5 meme coin ya teman-teman, di sini masih tetap posisinya masih ada Dogecoin di nomor 1, kemudian ada Shiba Inu diikuti oleh PP Coin, Token Wave dan juga ada Bong. Dan Floki masih tetap ada di nomor bontot ya di nomor 6 ya teman-teman. Dan untuk 1 jam terakhirnya ini sepertinya akan ada tanda-tanda recover ya teman-teman. Walaupun kita ngelihat banyak yang koreksi di dalam satu hari terakhir ini ataupun 1 minggu terakhir, tapi sepertinya di dalam 1 jam terakhir ini sudah menunjukkan tanda-tanda recover. Dan kalau kita ngelihat di sini memang rata-rata dalam satu hari terakhir ataupun 1 minggu terakhir hampir semua ya aset di dalam ekosistem meme coin ini mengalami koreksi teman-teman. Tapi untuk top 5 meme coinnya di sini koreksinya tidak terlalu dalam ya, atau tidak terlalu signifikan. Di 3% untuk Dogecoin, di 2,66% untuk Shiba Inu, dan kemudian di 2,16% untuk PP Coin, dan selanjutnya di 6% lebih ya untuk Token Wave dan juga untuk Bong. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk update market hari ini. Dan seperti tadi yang saya bilang, di sini ada analisa ya terkait Shiba Inu dan juga PP Coin teman-teman, yang rasanya mungkin penting untuk saya share ke kalian. Di sini yang pertama mungkin datangnya dari Shiba Inu ya teman-teman. Di sini analis melihat pembalikan tren Shiba Inu, memprediksi kenaikan Shiba Inu 120% ke 0,000038 dolar. Dan untuk inti beritanya sendiri di sini teman-teman terkait analisanya ya, di sini cukup teknikal. Kalau saya lihat di sini Shiba Inu turun lebih dari 3% dalam seminggu, tetapi analis memperkirakan adanya potensi pembalikan tren. Dalam minggu terakhir Shiba Inu mengalami penurunan, turun lebih dari 3% hanya dalam 7 hari dan lebih dari 4% dalam 14 hari. Namun terlepas dari tren penurunan ini, beberapa analis memperkirakan potensi pembalikan tren. Dan di sini ada satu orang analis yang menganalisa ya teman-teman, namanya Jonathan Carter. Dia cukup populer di Twitter atau di X. Di sini insight dari Jonathan Carter sendiri, perhatikan ya kenaikan di 0,000038 dolar. Ini adalah targetnya ya jika momentum bullish ini terbangun teman-teman. Di sini juga grafiknya sudah ada, dia ada screen capture-nya. Dan untuk penjelasan gambarnya sendiri teman-teman, di sini khususnya grafik tersebut mengidentifikasi zona support yang kuat di sekitar 0,0001 dolar dan juga zona resistance di 0,000045 dolar. Khususnya Shiba Inu ini akan mendekati garis support yang menurun yang secara historis telah memberikan kenaikan harga. Dan kemudian untuk lebih lanjutnya di sini juga dia menyarankan bahwa penembusan di atas moving average 50 hari atau MA50 dan garis resistance menurun dapat memicu rally signifikan menuju 0,000380 dolar. Lonjakan dengan target 38 dolar dengan 40 di belakang koma akan menunjukkan peningkatan sekitar 120%-an lebih dari harga jual Shiba saat ini ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini prediksinya dia akan menuju ke 380 dolar dengan 40 di belakang koma ya teman-teman. Berarti itu tandanya akan ada kenaikan 120% lebih, atau tepatnya 120,29%. Dan tentunya ya ini terjadi kalau misalnya memang syaratnya di sini kalau momentum
momentum bullish-nya ini terbangun teman-teman. Jadi dia ada mencantumkan juga grafiknya di sini, kalian bisa langsung lihat aja di X-nya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu prediksi dari Jonathan Carter. Dan yang selanjutnya yaitu ada dari PP Coin teman-teman. Dan di sini beritanya adalah PP berjuang dengan perlawanan dan tertinggal di balik altcoin lain. Ya seperti yang kita tahu ya, PP Coin ini mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman kalau kita ngelihat selama 1 hari terakhir ini di 2,09%. Dan di sini untuk inti beritanya sendiri teman-teman, di sini ada kehati-hatian ya. Di sini harga PP sedang berjuang untuk bergerak di atas resistance utamanya yaitu di 1369 dengan 40 di belakang koma. Dan saat ini diperdagangkan di 1205, maksudnya yang kemarin ya teman-teman. Perjuangan yang sedang berlangsung ini menimbulkan kekhawatiran bahwa setiap potensi kenaikan harga dapat segera diikuti oleh penjualan. Dan kemudian di sini ya, namun potensi keuntungan ini tidak menjamin tren bullish. Jika pasar secara keseluruhan tetap bearish, investor dapat memilih untuk menjual aset mereka untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian. Sentimen ini didukung oleh rasio market value to realized value atau MVRV yang menilai keuntungan dan kerugian investor. Dan saat ini data MVRV PP Coin selama 30 hari berada di angka 15%, menandakan profitabilitas dan kemungkinan tekanan jual. Jadi di sini ada kemungkinan tekanan jual ya teman-teman. Dan secara historis PP telah mengalami koreksi ketika MVRV turun antara 18% dan 48% yang sering dianggap sebagai zona bahaya. Dengan demikian peningkatan laba dapat mendorong PP ke zona bahaya ini yang berpotensi menyebabkan penurunan harga. Nah, dan untuk di sini teman-teman, harga PP berkonsolidasi di tengah resistance. Saat ini diperdagangkan di 1205 dengan 40 di belakang koma. PP diperkirakan akan mempertahankan fase konsolidasinya hingga kondisi pasar lebih luas menjadi lebih bullish. Potensi aksi ambil untung merupakan faktor utama karena investor dapat menjual kepemilikan mereka sebelum PP dapat menembus level resisten di 0,000139 dolar. Nah, dan terus akibatnya harga kemungkinan akan tetap berada di bawah resistance ini dan mungkin tidak akan mendapatkan kembali dukungan tren naik sebelumnya. Dan jika tekanan jual melebihi ekspektasi, penurunan di bawah 1146 dengan 40 di belakang koma menjadi lebih mungkin terjadi. Penurunan ini dapat mendorong harga PP ke sekitar 1007 dengan 40 di belakang koma, membatalkan prospek netral saat ini dan berpotensi menyebabkan peningkatan kerugian. Nah, ini ya teman-teman, jadi di sini ada peringatan kehati-hatian buat kalian semua yang masuk ke PP Coin teman-teman, karena di sini untuk belinya sudah mulai jenuh teman-teman. Jadi kemungkinan akan ada aksi jual yang luar biasa juga teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati juga. Tapi menurut saya ini hal yang menarik teman-teman ya. Kalau misalnya memang harganya turun lagi, ini otomatis akan ada banyak juga yang masuk teman-teman, terutama di retail ya. Dan kalau kita ngelihat prospek jangka panjangnya, saya tetap masih optimis ya tentu saja untuk PP Coin. Kalau kita berbicara tentang akhir tahun ini atau di paruh kedua tahun ini, saya yakin tren untuk PP Coin ini akan bullish juga teman-teman. Karena kalau kita ngelihat di sini ya, dengan penurunan harga selama 1 hari terakhir ini pasti para investor akan menunggu untuk turun lebih rendah lagi. Dan setelah turun lebih rendah lagi, nanti bakalan banyak yang masuk lagi teman-teman, bakalan ada aksi beli secara masif. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian juga bersiap untuk penurunannya atau bersiap untuk koreksinya. Kalian juga akan bersiap nanti untuk jemput di bawah ya teman-teman. Kalau misalnya ATL-nya ya, total time low-nya sudah melewati titik supportnya, berarti di situ akan ada saatnya aksi beli lagi secara besar-besaran. Mungkin seperti itu ya teman-teman, kira-kira terkait PP Coin dan juga Shiba Inu yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, atau mungkin bisa jadi ini menjadi insight baru untuk kalian. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup videonya juga ya, saya pengen ingetin buat kalian semua, tetap lakukan riset mandiri ya, atau do your own research, karena segala keputusan murni ada di tangan kalian. Jadi jangan sampai keputusan kalian untuk investasi nanti malah berujung di penyesalan. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata, sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.